Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiani. Saya berasal dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama di Jepara. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 bab 5, yaitu tentang Daulah Mamluk. Mengenai Daulah Mamluk. Daulah Mamluk merupakan daulah yang dipimpin oleh para budak yang berasal dari kelompok non-daulah. Mereka membangun sebuah pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut menggantikan daulah sebelumnya, yaitu Daulah Ayyubiyah yang berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa menegaskan kekuasaan atas dua wilayah, yaitu wilayah Mesir dan Suriah yang dipimpin oleh tentara salib. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 di Mesir. Daulah tersebut berasal dari berbagai macam ras, dan akan tetapi mereka mampu mengapresiasikan pembentukan pembangunan arsitektur dan juga kesenian. Pada dua bidang tersebut mampu menjadikan wilayah Mesir menjadi wilayah yang bisa mengikuti banding dengan daulah lainnya. Bahkan wilayah Kairo menjadi wilayah yang sangat indah di dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk merupakan daulah yang berpaham Sunni Islam karena mereka mengikuti daulah sebelumnya, yaitu Daulah Ayyubiyah. Fondasi kekuasaan tertanam di Daulah Mamluk pada Sultan Sajarah Ad-Dur. Sultan Sajarah Ad-Dur menciptakan keping mata uang dengan menggunakan namanya. Bahkan Sultan Sajarah Ad-Dur memerintahkan seseorang agar namanya disebut di dalam khutbah sholat Jumat. Di sini Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan juga Mamluk Burji. Yang pertama yaitu Daulah Mamluk Bahri. Daulah Mamluk Bahri, pemerintahan ini dipimpin oleh Sultan Izzuddin Aibad, yang dimana Sultan Izzuddin tersebut pada awalnya adalah panglima utama Daulah Mamluk. Daulah Mamluk Bahri ini pada awalnya adalah para budak yang dibeli oleh Khalifah Sultan Sholeh Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan kemudian akan menjadi sultan di kemudian hari. Yang kedua yaitu Mamluk Burji, pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Qawwalun. Daulah ini atau Mamluk Burji ini tidak menetapkan kebijakan nepotisme dan juga kekuasaan ini tidak mengenal kekuasaan warisan. Bahkan tata tertinggi pada Daulah Mamluk Burji ini akan menjadi siapa yang akan meraihnya secara cepat. Pemimpin yang terkenal di masa Daulah Mamluk diantaranya yaitu Sultan Az-Zahir Ruknuddin Beber Al-Bundudari. Sultan Az-Zahir pada mulanya adalah seorang budak dari Turki yang dimana nama Al-Bundudari tersebut diberi oleh tuannya di Hamzah sebelum ia dibeli oleh Sultan Sholeh Al-Ayyub. Dan Beber diangkat menjadi pemimpin pasukan panglima oleh Sultan As-Sholeh. Bahkan karir militernya itu berjalan dengan lancar sampai ia menjadi komando militer di wilayah tersebut. Adapun keperwiraan Sultan Az-Zahir salah satunya yaitu dia bukan hanya saja menjadi pemimpin militer, bahkan ia juga mengorganisasikan atau mengatur sebuah kelompok peperangannya, dan juga ia menggali sejumlah kanal dan juga memperbaiki pelabuhan. Bahkan Sultan Az-Zahir juga menjadikan kota Damaskus dan Kairo menjadi satu dengan menggunakan burung pos yang bisa ditempuh oleh 4 hari lamanya. Mesir juga memiliki pelayanan burung pos. Berkat mereka, Mesir memiliki daftar nilai nama burung terbaik di dunia. Dan
Sultan Az-Zahir juga membangun di Mesir, di antaranya yaitu perpustakaan, masjid, mempercantik masjid, membangun rumah sakit, villa, dan lain-lain. Kemajuan Daulah Mamluk di antaranya ada bidang ekonomi, seni bangunan, ilmu pengetahuan, budaya, dan politik. Yang pertama itu pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Daulah Mamluk merintis perdagangan yang dimana ia bekerja sama dengan Prancis dan Italia. Dan perdagangan tersebut sudah dipimpin atau sudah dirintis sebelum Daulah Ayyubiyah atau Daulah Fatimiyah. Bahkan hasil pertanian pun sangat meningkat. Dalam bidang ekonomi ini didukung dengan angkutan, jasa angkutan, dan juga komunikasi antara udara dan laut. Yang kedua yaitu seni bangunan. Pada bidang seni bangunan, banyak arsitektur dari Mesir yang dilarikan di sini untuk membangun sebuah sekolah dan juga masjid. Adapun dia juga membangun bangunan yang lainnya seperti membangun rumah sakit, perpustakaan, dan juga villa. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan yang melarikan diri ke daerah Mesir yang berasal dari Baghdad karena ia menghindari dari pasukan tentara Salib atau tentara Mongol. Bahkan para ilmuwan tersebut menciptakan ilmu-ilmu di Mesir, di wilayah Mesir, di antaranya yaitu ilmu kedokteran, ilmu keagamaan, ilmu astronomi, ilmu matematika, dan lain-lainnya. Di sini terdapat atau diterangkan tokoh ilmu pengetahuan yang salah satunya yaitu tokoh ilmu pengetahuan di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyuyuti. Yang keempat yaitu seni budaya dan politik. Pada pemerintahan Daulah Mamluk ini menggunakan sistem oligarki, kecuali pada waktu yang singkat saat Qawalun menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun, dan juga anaknya si Qawalun itu menjabat pemerintahan selama 4 tahun karena pemerintahan tersebut direbut oleh seorang pemimpin yang bernama Tadbulgo. Pada bidang ini telah diciptakan buku ilmuwan karena orang-orang yang mengikuti Daulah Mamluk tersebut, ia ingin menciptakan buku ilmuwan dan memperlihatkan karya-karyanya kepada Sultan Qawalun. Sistem pemerintahan Daulah Mamluk menggunakan sistem oligarki yang dimana pemimpin tersebut menjadikan kepemimpinannya berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan dari kekuasaan warisan. Sistem oligarki lebih mementingkan kecerdasan dan kecakapan dan juga pintar dalam peperangan. Bahkan sultan yang lemah pada saat itu bisa digeserkan jabatannya dan digantikan oleh sultan yang kuat pada zaman tersebut karena pemerintahan Daulah menginginkan atau ingin mempunyai pemerintahan yang sangat luas, pintar, cerdas, dan bisa memimpin pasukan peperangannya secara benar. Sekian yang bisa saya sampaikan dengan materi pembelajaran saat ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.